Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Para ahli dari suku ular orang. Mata Xiao yang dikirim dari punggung dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggang malasnya dan tersenyum sambil berkata pada Medusa, "Ayo pergi. Saatnya kembali." Medusa mengerutkan alisnya dan berkata, "Bisakah dia dipercaya? Jika kami menyerang di siang hari saat kami menyerang dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, akhirnya Kekaisaran Jia Ma saat ini dan rakyat ular bergantung pada kami berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus tahu apa konsekuensinya bagi Yan Alliance." Ekspresi Xiao Yan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata Medusa ini. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku percaya padanya. Saya harap Anda tidak salah tentang dia." Medusa mendengus pelan. Tatapannya segera berkedip. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu harus ikut denganku ke suku ular orang besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu denganmu. Temui aku." Xiao yang terkejut saat dia bertanya, "Untuk apa?" Wajah Medusa agak tidak biasa. Itu dimiringkan ke samping saat dia berkata, "Sesepuh dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka sadari." Xiao Yan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya mengeluarkan tawa kering. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Lalu, apa yang mereka rencanakan?" Hati Medusa tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Namun, wajahnya masih sedingin es saat dia berkata dengan lemah, "Menurut aturan klan kita, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular." Xiao Yan gemetar dengan cara yang dingin dan kejam ketika dia mendengar apapun yang ditelan oleh puluhan ribu ular. Dia tertawa terbahak-bahak, "Tidak bisakah setiap orang memiliki percakapan yang menyenangkan? Haruskah Anda menggunakan hal-hal ini? Saya saat ini adalah kepala aliansian, batuk. Melakukan hal-hal itu kepada saya pasti akan membebani hubungan antara suku ular orang dan Kekaisaran Jia Ma. Ini tidak baik untuk siapapun. Kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua." Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Xiao Yan memegangi dahinya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Hatinya dengan tenang mengatakan bahwa sesuatu yang merepotkan memang telah tiba. "Aku akan datang dan mencarimu besok." Medusa mengabaikan sikap sedih Xiao Yan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Kamu tidak perlu mengingat pil pemulihan jiwa, apapun itu. Pengaruh Heaven Swallowing Python terhadap saya sudah semakin melemah. Apakah kamu akan membunuhku?" Xiao yang kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan cara tertegun, "Jika ratu ini ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali selama tahun ini." Medusa mendengus dingin. Xiao Yan dengan canggung tersenyum tapi hatinya mendesah lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai menunjukkan jejak pelemahan. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah seharian seperti dulu. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, setidaknya dia memiliki Yao Lao yang bisa memperingatkannya. Namun, sekarang Yao Lao berhasil ditangkap. Jika Medusa masih memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia lakukan saat itu, kemungkinan dia akan benar-benar dihabisi tanpa ada yang tahu. Ingat, jangan gunakan apapun sebagai alasan besok. Kalau tidak, Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu,
Tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Medusa menghilang. Dia merosot dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Baik, saya pergi saja. Aku tidak percaya kalian semua akan benar-benar membunuhku." Xiao Yan tiba-tiba merasa bersalah sebelum dia berbicara sampai akhir. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, namun, demi keamanan, saya harus tetap memanggil Hai Tua, Jia Lao, dan yang lainnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah dia membuat keputusan ini di dalam hatinya. Dia memanggil sayap api sebelum terbang ke benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah ditarik, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ketiga aliansi tentara itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, suasana di tempat ini masih sangat tegang dan khusyuk meski ada kegembiraan di dalam kekaisaran. Ruang pertemuan benteng Black Mountain keesokan harinya. Xiao Ding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan bermaksud pergi ke perbatasan Kekaisaran Chuyun untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian. Rencana ini cukup berisiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, nampaknya nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika kecelakaan terjadi pada kalian berdua, 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Xiao Ding berbicara dengan sikap serius. Hai Bodong dan yang lainnya di sisinya mengangguk dengan wajah serius. Masalah ini terlalu berisiko. Jika saya tidak melakukan ini, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan sekali lagi akan mengumpulkan semua kekuatan esensi dalam sekte mereka setelah mereka pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Dou Zong terlalu kuat. Sekarang kami telah membentuk permusuhan, kami harus membayar harga yang lumayan mahal jika mereka memutuskan untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menghilangkan rumput dari akarnya. Xiao Yan perlahan berkata. Matanya menyapu seluruh aula saat dia tersenyum dan berkata, rencana apa yang tidak berisiko? Terlebih lagi, terutama jika ukurannya sebesar ini. Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengar contoh Xiao Yan. Namun, mereka juga sangat sadar bahwa meskipun ada risiko besar yang dibawa rencana ini, bahaya aliansi Yan dan Kekaisaran Jia Ma akan benar-benar musnah begitu berhasil. Metode semacam ini adalah salah satu dengan jaminan terbesar. Apa menurutmu pemimpin dari Poison Sect bisa dipercaya? Jari Xiao Ding secara samar bergerak di atas permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Ya, dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika saya pernah berada di aliansi Yan, perang ini mungkin belum dimulai. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada hari Anda bertindak, ahli aliansi yang juga akan digerakkan dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah terjadi perubahan tak terduga, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiao Yan tegas setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawaban kakaknya. Dia melihat pada suasana aula yang agak serius dan tertawa, tidak perlu setiap orang untuk bertindak seperti ini. Kami tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah aliansi yang kami berkembang di masa depan. Namun, kami harus mengambil beberapa risiko sekarang. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditransmisikan dari samping sementara Xiao Yan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Ayo pergi. Saya telah menunggu cukup lama.
Tubuh Xiao Yan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat bahwa Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang rapat. Dia berdiri dengan malas sementara mata yang mempesona itu melihatnya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengeluarkan batu kering. Wajahnya menyeringai tapi itu sangat kuat. Setelah itu, dia dengan enggan berjalan menuju Medusa. Hai Bodong dan Jia Xingtian secara tidak sengaja berjalan keluar dari aula saat Xiao Yan mendekati Medusa. Keduanya kaget saat melihat ini tapi langsung tersenyum dan menyapa mereka. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat mereka berdua. Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara saat Medusa, di sisinya, menyuruh mereka pergi dengan suara sedingin es. Xiao Yan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Tidak perlu kalian berdua mengikuti. Hai Bodong dan Jia Xingtian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan yang menyarankan dia harus menjaga dirinya sendiri sebelum melarikan diri dengan cepat. Saat dia melihat dua orang tua ini, yang telah melarikan diri lebih cepat dari yang bisa dilakukan kelinci, dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, Xiao Yan hanya bisa pasrah pada takdirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan sesepuh Anda kepada saya." Senyum tipis muncul di sudut mulut Medusa saat dia melihat tingkah laku Xiao Yan, yang sepertinya dia akan mati. Dia berbalik dan memimpin jalan di depan dengan kecepatan tetap. Xiao Yan mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Xiao Yan tidak bisa disalahkan karena menyeret kakinya. Masalah antara dia dan Medusa mungkin tidak berada dalam kendalinya, tapi dia akhirnya mengambil tubuh orang itu. Ini benar. Menuju untuk bertemu sesepuh di klan itu mirip dengan bertemu orang tua pihak lain. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 10 menit lebih, mereka berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Tempat ini kebetulan berada di sudut kota. Bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Banyak ahli dari suku ular orang tinggal di tempat ini. Ada garis batas yang ditempatkan di persimpangan antara tempat ini dan dunia luar. Suku ular orang mungkin saat ini bersekutu dengan Kekaisaran Magia, tapi sebagian besar suku ular masih cukup tahan terhadap manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar mereka dapat secara bertahap menyelesaikan perbedaan mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Daerah tempat tinggal suku ular orang ini dijaga ketat. Ular orang yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana kemari. Ketika mereka melihat tubuh Medusa, para penjaga ini akan segera menghentikan tubuh mereka dan menampakkan api liar di mata mereka. Setelah itu, mereka akan membungkuk dan menyapanya. Xiao Yan dan Medusa melewati mereka. Lama kemudian mereka berhenti di depan kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu ke kompleks secara otomatis terbuka. Dia masuk. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke dalam kompleks ketika bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba menghantam dengan cara yang kejam sambil mengandung angin yang ganas. Wajah Xiao Yan berubah saat dia merasakan serangan mendadak itu. Dia segera mendengus dingin saat dia mengencangkan tinjunya. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dan menabrak orang yang tanpa basa-basi meluncurkan serangan diam-diam. Bang! Angin yang rendah dan dalam menyebar di halaman, mengguncang debu di tanah hingga mulai menyebar seperti gelombang udara. Bahu Xiao Yan bergetar setelah bertukar pukulan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya agak sedingin es saat dia menyapu orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Matanya langsung menyipit. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.